Tim Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat berhasil menangkap 2 pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu melepas 82 siswa Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas atau P2TIM. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tim Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat berhasil menangkap 2 pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku sabu berinisial AD dan RD kini telah berada dan ditahan di Polda Papua Barat. Sedangkan pelaku B kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kronologis penangkapan 2 pelaku narkoba oleh tim Subdit Narkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap 2 orang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Kota Sorong saat kapal Sabuk Nusantara sedang sandar di pelabuhan pada tanggal 7 Mei 2022 lalu. Setelah kedua pelaku ditangkap, kemudian tim Subdit melakukan interogasi dan ternyata barang haram tersebut didapatkan dari AD di Makassar. Sementara pelaku AD mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial RD. Dari pengakuan RD, ia mendapatkan sabu tersebut dari rekannya berinisial B yang saat ini statusnya masih DPO oleh Polda Papua Barat. Direktur Narkoba Polda Papua Barat Kombes Pol Agus Indra Napitupulu mengatakan, kedua pelaku penyalahgunaan sabu ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Untuk pelaku AD di Jalan Galangan Kapal Potere, tepatnya di depan Indomaret Talo areal SPBU Kota Makassar. Kejadiannya tanggal 7 Mei 2022. Tim kami melakukan penangkapan terhadap 2 orang penyalahguna yang berada di atas kapal Sabuk Nusantara di Kota Sorong yang sedang bersandar berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan, didapati keterangan bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu itu mereka dapatkan dari seorang laki-laki yang berinisial AD yang berada di Kota Makassar. Kemudian dari tersangka AD didapati 2 bungkus narkotika jenis sabu seberat 1,58 gram. Kemudian 1 bungkus dos rokok gudang garam Surya, 1 buah celana pendek warna biru dan 1 buah HP merek Oppo warna biru, serta uang tunai Rp300.000. Kemudian dari tersangka RD ditangkap di Jalan Cumi-Cumi di depan Pegadaian Kota Makassar, yaitu 1 bungkus ukuran kecil warna bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram. Barang bukti yang kita dapatkan, yang kita sita dari saudara AD, yaitu 2 bungkus kantong plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,58 gram. Kemudian 1 bungkus dos rokok gudang garam Surya, 1 buah celana pendek warna biru, dan 1 buah HP merek Oppo warna biru. Akibat perlakuannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 4, paling lama 20 tahun kurungan penjara. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tak terima 6 orang meninggal dunia akibat konsumsi minuman keras oplosan. Sekelompok orang mengamuk dan merusak sebuah tempat penginapan milik pengusaha AS yang diduga membawa belasan warga asal Kota Sorong untuk bekerja di Jayapura, hingga ke-6 orang meninggal dunia. Sebuah penginapan Pandawa yang berada di Jalan Danau Limboto, Kota Sorong, Papua Barat dirusak sekelompok orang yang diketahui dari pihak keluarga korban. Kejadian itu terjadi pada Selasa 24 Mei sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Nampak sekelompok orang mengamuk dan merusak fasilitas tempat penginapan dengan melempar batu hingga sejumlah kaca pecah.
Pengerusakan itu buntut dari meninggalnya 6 orang warga asal Sorong diduga lantaran menenggak minuman keras oplosan. Salah seorang keluarga korban, Stefanus Turgevai, mengemukakan peristiwa itu bermula saat pengusaha inisial HS mengajak 13 orang dari Sorong untuk bekerja di Jayapura. Namun pekerjaan itu tidak jelas yang diberikan HS. Pihak keluarga baru mengetahui setelah sebulan lamanya mereka di Jayapura bekerja sebagai penjual minuman keras ilegal dan judi togel. Hingga ke-6 orang pekerja itu meninggal akibat menenggak minuman yang diduga oplosan milik pengusaha HS. Dari keluarga kami tidak tahu sisi anak-anak ini berangkat tujuannya untuk apa. Kami keluarga juga tidak tahu pada waktu itu malam mereka ini semua pada keadaan mabuk baru berangkat tujuan ke Jayapura. Nah, kami dengar informasi mereka putar Rolex. Rolex itu putar di Jayapura. Kami tahu itu saja. Yang kami ada data tadi itu ada 13 orang. 13 orang ya. Nah, 13 orang ini 4 sudah meninggal ya. 4 sudah meninggal. Sisa yang ini 3 yang sebagian ada berapa orang ini 4 orang lagi kritis. Yang pertama itu Bapak Ludik Nuride punya anak, dia punya istri. Terus kedua Mei yang tadi meninggalnya jam 12 malam. Terus tadi pagi adik kita yang terakhir tadi ini jam 9 pagi. Atas nama siapa? Atas nama Batasar Tiberi. Nah, jadi jenazah semua ada sekitar itu 3 orang yang sekarang. Nah, kami terima si korban jenazah ini di tempat itu kami terima dengan Bapak Sitorus, Hendrik Sitorus tanggung jawab sampai mereka tiba di sini. Sementara Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangen mengatakan kejadian itu awalnya keluarga korban meninggal di Jayapura, sehingga pihak keluarga mengamuk merusak tempat penginapan milik pengusaha HS yang membawa belasan warga asal Sorong bekerja di Jayapura, hingga menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Pihak Polres Sorong Kota sudah bekerja sama dengan Polres Jayapura untuk mengungkapkan kasus kematian 6 warga tersebut. Kejadian yang ada, jadi awalnya itu kejadian bahwa keluarga mereka yang berada di Jayapura itu ada yang meninggal. Artinya meninggal karena dengan minuman. Ada beberapa minuman, jenis minuman yang mereka katakan itu mengakibatkan kematian. Informasi awalnya itu, setelah itu keluarganya tahu bahwa inisial HS berada di wilayah kami, yaitu di wilayah Sorong Kota. Keluarganya yang meninggal di Jayapura melakukan pengerusakan di wilayah kami, termasuk juga memberikan pemahaman. Akhirnya keluarga paham dengan kejadian yang ada. Saat ini pihak keluarga berharap ke-6 jenazah yang saat ini masih berada di Jayapura untuk segera diberangkatkan ke kota Sorong. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja pabrik semen Konsmaruni Manokwari meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat kerja. Korban terlindas oleh alat forklift yang sedang mengangkut karung semen pada Selasa 24 Mei 2022 di gudang pabrik semen. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat mendalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan satu pekerja pabrik semen Konsmaruni meninggal dunia pada Selasa kemarin. Dirreskrimum Polda Papua Barat Kombes Pol Novia Jaya membenarkan peristiwa kecelakaan yang menewaskan pekerja tersebut. Korban atas nama Ramli diketahui terlindas oleh alat forklift di bagian badan saat bekerja. Kemudian di TKP juga ditemukan sebuah forklift dalam kondisi yang saat itu digunakan untuk mengangkat material semen dengan berat 1 ton. Setelah pemeriksaan kemarin, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk dilakukan visum. Dan direncanakan almarhum akan dikembalikan ke pihak keluarga yang berada di Banteng, Makassar, Sulawesi Selatan. Betul, saat kami datang ke TKP, saya bersama tim identifikasi dari Polda mendapati sebuah TKP berupa gudang penyimpanan produksi semen. Kemudian ditemukan korban yang sudah tidak bernyawa, yang kemudian korban diketahui bernama Muhammad Ramli dengan kondisi bagian badan luka-luka bekas lindasan forklift. Kemudian di TKP juga kami temukan sebuah forklift dalam kondisi mengangkat material berupa semen dalam kemasan karung seberat 1 ton. Untuk saat sekarang jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kita akan dimintakan visum yang kemudian akan kita pulangkan ke rumah duka. Alamat duka itu di Kabupaten Banteng,
Sulawesi Selatan. Atas kecelakaan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat kini telah memeriksa 2 orang saksi, termasuk operator berinisial AA dan 1 orang saksi lainnya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, menjelang momen bersejarah presidensi G20 Indonesia tahun 2020, Manokwari Provinsi Papua Barat akan menjadi salah satu penyelenggara side event yaitu Women 20 dan U20 pada Juni 2022. Salah satu rangkaian side event KTT G20 yaitu Women 20, W20 dan U20, Y20 akan digelar di Manokwari, Papua Barat pada Juni 2022. Untuk itu pemerintah Papua Barat berkoordinasi dengan Panitia Nasional Cendekiawan Perempuan Papua CPP yang menginisiasi Manokwari, Papua Barat sebagai tuan rumah W20, Kowani, serta mitra pemerintah, kolaborasi yang kuat dan tekad menyukseskan agenda Indonesia sebagai ketua presidensi G20. Agenda pre-event yakni dengan menyelenggarakan peluncuran side event W20 dan Y20 Manokwari melalui talk show kontribusi perempuan dan pemuda dalam pembangunan Papua Barat selama 5 tahun terakhir, serta Semarak Maju Papua Barat di Jakarta. Tahun 2022 menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia sebagai anggota negara-negara Group of 20 atau G20 karena di tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20 yang hanya terulang 20 tahun sekali. Provinsi Papua Barat bersama dengan daerah lain di Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah pelaksanaan side event W20 dan Y20. Saya selaku Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua yang dari awal juga menginisiasi di mana kegiatan W20 ini bisa ada di Provinsi Papua Barat, yaitu menjadi salah satu side event W20. Side event KTT G20 yaitu Women 20 W20 di Manokwari, Papua Barat akan mengusung tema mengatasi kerentanan, membangun ketahanan, perempuan pedesaan, perempuan disabilitas, dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sedangkan U20 Y20 mengusung tema keberagaman dan inklusi. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebagai anak adat, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, mengunjungi kantor Majelis Rakyat Papua, Papua Barat, dan meminta dukungan dalam menjalankan roda pemerintahan. Hari kedua menjalankan tugas sebagai penjabat Gubernur, Paulus Waterpau melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Majelis Rakyat Papua, Papua Barat yang berada di Sowi Gunung Manokwari. Tujuan kedatangan Waterpau adalah untuk memohon izin sebagai anak adat kepada Lembaga Kultur Masyarakat Adat Papua untuk mendukung kehadirannya dalam menjalankan amanah pemerintah, dan pertemuan tersebut dilaksanakan dengan perwakilan adat, perempuan, dan juga agama. Maxi Nelson Ahoren, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, mengatakan akan mendukung sepenuhnya pemerintahan yang dipimpin oleh Waterpau karena MRP Papua Barat adalah bagian dari perpanjangan tangan masyarakat di Papua Barat. Kami selalu ada mengawal Bapak. Masyarakat kami ada di luar banyak di sana. Tetap dalam semua aktivitas yang Bapak lakukan hari ini sampai dengan tahun depan, pasti semua mata akan melihat. MRP tetap dalam posisi untuk mengawasi kegiatan hari ini Bapak laksanakan. Kami ada untuk Bapak dan selalu bekerja. Ada hal-hal yang kami rasa untuk kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, pasti kami akan sampaikan baik secara tulisan dan baik kami akan menyampaikan secara lisan kepada Bapak. Karena kami adalah bagian daripada perpanjangan tangan daripada masyarakat. Yang jelas dalam perjalanan 1 tahun ke depan ini pasti banyak tantangan dan rintangan yang nanti kita akan lewati. Tapi sekali lagi kami selalu ada dari Bapak, dari sebelum Bapak
pejabat yang sekarang, kami dari Bapak Domingus, Pak Gubernur juga, kami selalu sama-sama jalan Pak. Kami berharap bahwa dalam kegiatan yang Bapak laksanakan nantinya di Papua Barat 1 tahun ke depan sampai bisa ke 2 tahun ke depan, saya kira Bapak jangan lupa lembaga ini kalau bisa panggil. Kita jalan-jalan sama-sama ke semua kabupaten yang ada, saja. Supaya di situlah orang lihat bahwa kalau ada gubernur di situ ada, berarti ada DPR, ada MRP, supaya kita jalan sama-sama. Supaya ada masalah ya kita semua bertanggung jawab sama-sama dengan masalah yang kita hadapi bersama. Dalam pertemuan itu, Waterpau mengatakan program strategis yang akan ia laksanakan yaitu menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan wilayah Papua Barat, penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, peningkatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan stunting, sosialisasi undang-undang otonomi khusus dan daerah otonomi baru. Paulus Waterpau berharap kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat agar bergandengan tangan membantu pemerintah membangun Papua Barat yang lebih baik. 1 tahun ini saya meminta bersama-sama dengan Bapak yang mulia Bapak Ketua, Pak Pimpinan KP, dan para anggota yang mulia bantu kita semua penggayuh. Masalah seorang bilang, saya tahu memang kesulitan yang tinggi dari LP, tapi saya sudah punya tulisan Bapak Ibu sejak saya di Lemhanas. Suatu saat saya akan berkawan dengan Bapak Ibu kalau nanti punya waktu. Bahwa penyelenggara negara itu ada 3 unsur di dalam amanat otonomi khusus itu. Selain pemerintah daerah sebagai eksekutif, DPR Papua Barat sebagai legislatif, juga Majelis Rakyat Papua. Sehingga pikiran saya, konsep saya sejak dulu, MRP itu harus mendapatkan proporsional yang lebih tinggi. Harapan yang sama juga datang dari MRP Papua Barat. Bahkan Maksi berharap kepada pemerintahan Provinsi Papua Barat untuk dapat melibatkan MRP dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, khususnya melihat masyarakat di 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, Paulus Waterpau merasa prihatin melihat kondisi kantor MRP Papua Barat yang belum layak. Padahal MRP Papua Barat merupakan lembaga kultur orang Papua. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau usai melaksanakan kunjungan ke kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Gubernur mengatakan dalam kunjungan ke kantor Majelis Rakyat Papua dan bertemu dengan Ketua Maksi Nelson Ahoren bersama perwakilan dari tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh agama, dan mendengar secara langsung beberapa masukan yang harus disikapi oleh pemerintah provinsi terkait beberapa permasalahan di Papua Barat. Saat diwawancarai, Waterpau mengatakan dari hasil pertemuan yang ia laksanakan, ada beberapa masukan yang harus segera dilaksanakan, yaitu terkait pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Karena menurutnya sangat disayangkan lembaga kultur orang Papua tidak memiliki gedung yang representatif. Hal lain yang juga disampaikan terkait dengan masalah CPNS Papua Barat yang belum juga terselesaikan. Pembangunan kantor, saya juga kaget juga ya, prihatin sekali ya. Ya, karena seingat saya, dalam catatan saya, bahwa kekhususan otonomi ya di daerah, khususnya tanah Papua dan Papua Barat ini, ada karena Majelis Rakyat Papua ini. Begitu. Makanya disebut otonomi khusus. Karena selain eksekutif, legislatif, ada Majelis Rakyat Papua. Daerah lain tidak punya, kecuali Aceh ya. Gitu. Maksud saya itulah yang mungkin kita perlu diskusi panjang, juga mensosialisasikan bersama dengan semua stakeholder yang ada, bagaimana mendudukkan peran Majelis Rakyat Papua dengan sungguh. Dia kan sudah bekerja dalam kurun waktu sekian lama ini. Cuma kalau lihat fasilitas dan sarana seperti ini, menurut saya sangat prihatin. Jujur aja prihatin. Ya, kenapa bisa seperti ini ya? Harusnya ini menjadi prioritas utama. Harusnya ini menjadi rumah besar untuk seluruh elemen masyarakat hadir di sini.
menyampaikan pikiran-pikiran dan aspirasi, karena ada representasi dari adat, agama, dan juga perempuan. Penjabat gubernur juga mengatakan saat ini daya serap APBD di Provinsi Papua Barat hingga bulan Mei 2022 masih berada di bawah 20%. Sehingga kerja cepat akan terus dilakukan agar amanah yang diberikan dapat dilaksanakan untuk pembangunan di Papua Barat. Ya tadi saya sampaikan, masih rendah ya, masih rendah. Itulah makanya salah satu tugas yang diberikan pimpinan pada saya, Bapak Menteri memberikan arahan khusus kepada saya dan juga para pejabat, 4 pejabat gubernur ya, Pak Lantik, minta agar mendorong penggunaan anggaran belanja negara daerah ini ya, itu cepat gitu ya. Biasanya kemarin begitu kami coba rapat terpadu sama-sama telah dilaporkan, ini sudah semester 1 2022 masih segitunya ya. 1/8 ya. Hitungan saya masih belasan persen ya, belum puluhan persen. Jadi itu menjadi catatan penting. Kami coba nanti bekerja cepat bagaimana penggunaannya. Itu aja. Ya tentu ada reasoning ya, ada alasan-alasan juga kenapa kurang cepat, karena ada banyak faktor. Saya pikir ya. Oke, terima kasih. Agar semua bisa berjalan maksimal, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berharap semua stakeholder bisa bersama bersatu bergandengan tangan maju untuk membangun Papua Barat yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw sedih ketika ada yang mengatakan bahwa ia bukan anak asli Papua. Pasalnya, sejak kecil hingga dewasa, ia lebih banyak menghabiskan waktu dan karirnya di luar Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Paulus Waterpauw di depan anggota Majelis Rakyat Papua Barat saat melaksanakan pertemuan. Paulus Waterpauw menjelaskan bahwa sejak kelas 4 SD ia sudah merantau jauh dari kedua orang tuanya, ikut keluarga dekatnya ke Surabaya, dan di sanalah ia besar dan ditempa menjadi anak Papua yang kuat, hebat, dan juga bisa bertahan hingga menjadi pemimpin di negeri ini. Salah satu hal yang membuat raut wajahnya berubah saat orang mengatakan ia bukan orang Papua. Ia sedih dan hanya berdoa agar Tuhan bisa memberikan ia kekuatan karena prinsipnya, pengabdian yang ia lakukan bukan kemauannya tetapi karena rasa kasih sayang dan karena kerinduan yang jauh dari keluarga dan orang tuanya. Pengabdian saya bukan karena mau, tapi karena gerakan hati, karena rasa kasih sayang, karena kerinduan yang jauh dari saudara, karena kerinduan yang jauh dari orang tua. Sehingga saya dengan siapa saja tidak pernah membatasi. Jadi kalau ada yang terus ingkar janji dengan saya belum apa-apa, itu sedih saya. Apalagi yang tahu saya dan mau coba mengingkar janji, saya hanya berdoa dalam hati cuma tolong kasih ingat. Karena waktu itu saya dari dulu orang yang memang dikenal suka memberi, tapi tidak suka menerima. Begitu ya singkatnya. Ketua MRP Papua Barat Maksi Nelson Ahoren saat diwawancarai mengatakan Paulus Waterpauw adalah anak adat, sehingga ia bisa datang mengunjungi kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat sebagai rumah adat. Supaya prediksi orang selama ini tidak benar, Paulus Waterpauw sendiri adalah anak Papua asli yang berasal dari Kaimana. Adat dan biar datang tahu rumah. Inilah rumah adatnya beliau. Supaya di mana mereka tahu bahwa siapapun dia yang datang kemari sebagai anak adat, dia harus datang ke rumah adat di sini. Jadi terima kasih Bapak Gub sudah datang kemari, kan Bapak Gub tahu bahwa dia anak adat. Sudah dalam penjelasan. Supaya dalam prediksi orang menyangkut tentang beliau cuma tidak benar. Beliau adalah Papua asli, wilayah adat sudah sangat jelas, kampung sudah sangat jelas apa yang kita harus lakukan. Hari ini satu penghormatan bagi kami di MRP, karena beliau adalah anak adat yang benar-benar patuh dan taat kepada adat. Saya berharap bahwa Bapak Gub sebagai anak adat, saya tahu bahwa beliau tahu ada tata krama, tata adat yang ada dalam Papua Barat, beliau tahu. Saya yakin dan saya percaya bahwa segala sesuatu langkah yang beliau ambil pasti beliau akan berkoordinasi dengan kami dan umat beliau. Untuk itu, Waterpauw mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat untuk bersama-sama membangun Papua Barat. Dan jangan hanya bangga sebagai anak Papua,
tetapi tidak berbuat banyak untuk tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, memperingati HUT ke-4 tahun, pasukan marinir atau Pasmar 3 menggelar event olahraga lomba menembak pistol open bagi kalangan sipil dan TNI Polri yang berlangsung di markas Pasmar 3 kilometer 16 Sorong, Papua Barat. Event olahraga lomba menembak pistol bagi kalangan sipil dan TNI Polri kembali digelar. Kali ini lomba menembak dilaksanakan oleh Pasmar 3 dalam rangka memperingati hari ulang tahun pasukan marinir ke-4 tahun. Peserta yang mengikuti event olahraga menembak pistol kurang lebih 200 peserta dari kalangan sipil seperti pemerintah daerah kota dan Kabupaten Sorong, Basarnas, Bea Cukai, jurnalis dan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Resort Sorong. Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marsikal Rudi Sulistianto mengatakan, event olahraga yang digelar dalam satuan internal maupun digelar secara open, lomba menembak pistol minggu lalu dihadiri 120 peserta. Dan minggu kedua ini lomba tembak eksekutif kurang lebih 100 peserta. Dan Pasmar 3 berharap melalui event olahraga menembak pistol dapat menghasilkan bibit-bibit baru para penembak yang ada di kalangan sipil maupun di militer. Event olahraga menembak ini, kata Dan Pasmar 3, akan bekerja sama dengan perbankin yang ada di Sorong dan diharapkan hasil menembak yang diperoleh kalangan sipil dan militer TNI Polri akan direkrut sebagai atlet dan akan dilatih untuk mengikuti event menembak berikutnya. Kegiatan peringatan hari ulang tahun Pasmar 3 yang keempat di tahun 2022 ini, kami Pasmar 3 menggelar berbagai event olahraga yang dilaksanakan di internal satuan kami maupun yang kita gelar secara open. Dan pada hari ini adalah hari kedua kegiatan lomba menembak pistol. Nah, tentunya kita bekerja sama dengan organisasi Perbakin yang ada di Sorong untuk event yang kita laksanakan ini. Ya, diharapkan hasil menembak yang kita peroleh baik di militer TNI Polri dan juga sipil pada hari ini bisa kita rekrut, nanti atlet-atletnya kita latih, apabila ada event-event berikutnya bisa kita ikut sertakan mereka. Di usia ke-4 tahun, Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marinir Rudi Sulistianto berharap keberadaan Pasmar 3 Pos Marinir Angkatan Laut di Sorong akan membawa arti yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat Sorong Raya dan juga Papua Barat. Di ulang tahun yang keempat, kita berharap keberadaan organisasi Pasmar 3 Pos Marinir TNI Angkatan Laut di Kota Sorong semakin membawa arti yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat Sorong, Sorong Raya maupun Papua Barat dan Papua pada umumnya. Juara lomba menembak kategori eksekutif bagi kalangan militer, juara pertama diraih oleh Letkol Marinir Ahmad Jan, pelaksana Denma Koarmada 3. Juara kedua diraih oleh Kolonel Marinir Revelson Saragi sebagai Asintel dan Pasmar. Dan juara ketiga diraih oleh Kolonel Marinir Kusyo Wono sebagai Aspers dan Pasmar 3. Sementara kategori lomba tembak pistol dari kalangan sipil diraih oleh staf Bea Cukai. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kausio, melepas 82 siswa Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas atau P2 Tim Teluk Bintuni secara resmi yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Bintuni Selasa 24 Mei 2022. Selain Bupati, prosesi pelepasan para siswa turut disaksikan Forkopimda Teluk Bintuni, PLT Sekda Teluk Bintuni, para kepala OPD, manajemen Petrotekno, serta keluarga para siswa. Dalam sambutannya, Bupati menyatakan P2 Tim merupakan program yang digagas Pemda Teluk Bintuni sebagai upaya menyiapkan SDM terampil yang siap bekerja khususnya di sektor migas. Oleh sebab itu, Bupati Kasihiu berharap para siswa yang sudah lulus dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh dari P2 Tim untuk bisa bersaing di perusahaan-perusahaan migas. Ya, kalau di Bibit Tangguh kita punya proyek
ada yang bekerja di office, di perkantorannya, itu yang dilatih di Ciloto. Sudah 100 anak Papua yang selesai di Ciloto dan saat ini bekerja di LNG Tangguh. Mereka yang bekerja di office, di perkantoran, mengoperasikan kilang. Masih ada 30 anak Teluk Bintuni yang ada di Ciloto hari ini. Dipersiapkan ke depan untuk nanti ke depan anak-anak Papua mengambil alih sebagian besar pekerjaan. Tidak hanya pekerja kasar di LNG, ya, bukan hanya LNG Tangguh, masih ada lagi Genting Oil yang akan membangun kilangnya di darat untuk mengalirkan gas ke kawasan industri petrokimia di Onar sana. Oleh karena itu, kita ini mempersiapkan anak P2 tim ini bukan hanya berpikir hari ini. Kalau hari ini ada yang masih nganggur, belum dapat kerja, jangan pernah putus asa. Sebab keahlian-keahlian Anda miliki itu tidak akan pernah mati. Ini adalah aset masa depan, aset sampai setelah mati baru hilang itu. Kalau P2 tim, mereka punya lisensi, sertifikasi, profesi, baik yang nasional, BNSP, dan internasional. Untuk diketahui, para siswa yang dinyatakan lulus ini dilengkapi dengan sertifikasi sebanyak 27 yang bertaraf nasional maupun internasional, dengan klasifikasi keterampilan yakni rigging, pipe fitting, welder, dan electrical. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kausio meminta para alumni Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas untuk memiliki sifat pantang menyerah. Pasalnya, skill yang didapat dari P2 tim seyogianya adalah aset masa depan masyarakat Teluk Bintuni agar siap bersaing di sektor industri dan migas. Hal ini disampaikan Bupati Teluk Bintuni saat memberikan arahan kepada 82 alumni P2 tim TB saat acara pengukuhan dan pelepasan di GSG Bintuni Senin 23 Mei 2022. Menurut Bupati, proyek-proyek sebagai sasaran kerja para alumni P2 tim tidak boleh berpatokan di dalam Kabupaten Teluk Bintuni saja. Akan tetapi Bupati menyebutkan kalau peluang di luar daerah harus juga dimanfaatkan, bukan semata-mata untuk bekerja, melainkan dapat menjadi bukti bahwa Bintuni bisa. Dikaruniai Tuhan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, lebih khusus minyak dan gas bumi. Itu mendorong pemerintah untuk terus membangun dan mengembangkan industri perminyakan dan gas di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan di Teluk Bintuni ada dua proyek besar yang merupakan proyek strategis nasional. Yang pertama adalah pengembangan kawasan Berau oleh BP Tangguh LNG, sekarang sudah ada di tahap train 3 atau kilang 3. Karena kekayaan yang luar biasa, ya, gas alam kita. Di samping itu juga minyak. Dan itu berarti bahwa kita harus siap sumber daya manusia untuk masuk dan terlibat dalam proyek-proyek migas. Kalau tidak, kita hanya jadi penonton. Oleh karena itu, berbagai kesempatan di mana saja saya sering berupaya memberikan pemahaman kepada anak-anak muda kita. Mari, masuklah sekolah-sekolah advokasi, sekolah vokasi. Ya, pelatihan-pelatihan yang singkat tapi padat dan penuh dengan keterampilan khusus di migas. Bupati menyatakan dirinya optimis dengan lisensi yang dimiliki hingga skala internasional, maka menjadi modal kuat bagi para lulusan P2 tim untuk bisa berkiprah di mancanegara. Oleh sebab itu, Bupati berpesan kepada seluruh alumni P2 tim agar tetap fokus meraih setiap kesempatan kerja yang ada serta tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa petani buah naga di Desa Pravi SP4 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, beralih ke program Electrifying Agriculture atau elektrifikasi pertanian dari PLN untuk meningkatkan produksi pada Selasa 24 Mei 2022. Electrifying Agriculture merupakan salah satu program yang dilaksanakan PLN untuk mendorong petani memanfaatkan teknologi guna meningkatkan produktivitas pertaniannya menggunakan energi. Yakni dengan adanya cahaya lampu, maka bibit buah naga mendapatkan lingkungan yang mendukung pertumbuhannya.
Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Manokwari, Robert Rumsaur, mengatakan, sebagai electrifying agriculture, elektrifikasi buah naga mendorong peningkatan perekonomian petani karena panen dapat dilakukan sepanjang tahun. Ia menjelaskan program electrifying agriculture merupakan program peningkatan produktivitas dan efisiensi pelaku pertanian, peternakan, dan perikanan melalui listrik PLN yang lebih mudah, terjangkau, dan andal untuk masyarakat Indonesia. Para petani buah naga menggunakan cahaya lampu dengan intensitas penyinaran selama 10 jam per hari. Peternakan ataupun perikanan, tetapi dari aktivitas yang lain, aktivitas yang lain pun juga kami bantu. Saya sedikit kelewat tadi, dari aktivitas yang lain pun juga kami sudah bantu untuk pembangunan masjid, musola, gereja. Jadi memang itu suatu hal yang sudah menjadi aturan baku di PLN untuk selalu memperhatikan akan lingkungan di mana dia beraktivitas. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan dengan elektrifikasi bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PLN ini, wisata petik pertama kali di Manokwari tercetuskan. Dampak lain dari program electrifying agriculture ini dapat meningkatkan ekonomi melalui sektor pariwisata seperti wisata petik buah dan ribuan lampu yang terang bersinar di malam hari memunculkan spot-spot cantik untuk bersuah foto di malam hari sehingga menambah daya tarik wisata. Yang nanti kita berharap sewaktu-waktu mereka bosan dengan kehidupan sehari-hari mereka di kota, ya ini mereka bisa melepas semua itu dengan datang ke kebun ini. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dan kita berharap banyak petani di tempat lain yang juga mau belajar dari Pak Sukimun di tempat ini untuk melakukan hal yang sama ataupun usaha yang berbeda. Tetapi intinya petani bisa produktif dan kesejahteraan mereka bisa meningkat. Hadir dalam acara peresmian Electrifying Agriculture di SP4 Pravi, yaitu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari, Kepala Distrik Pravi, Kapolsek Pravi, Kepala Kampung Udapi Hilir dan Bimbingan Masyarakat dan Manajemen PT PLN Persero UP3 Manokwari. Acara peresmian ditandai dengan penyalaan saklar. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi terakhir, pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari meminta warga terdampak agar mendukung program pemerintah dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur jalan. Di tahun 2023 mendatang, mega proyek pemerintah Kabupaten Manokwari siap dibangun, diantaranya pembangunan jalan dan jembatan yang berada di dalam kota. Untuk menjalankan program pembangunan tersebut, tentu pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri. Namun pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Manokwari. Dalam sosialisasi pengadaan tanah dalam tahap perencanaan pembangunan ruas Jalan Sujarwo Condronegoro, Jalan Samping Kantor Dukcapil Hotel Valdos Wosi, serta Jalan Haji Bawosi Pahlawan, Bupati Manokwari mengajak masyarakat terdampak untuk memberikan dukungan. Sebagai pemerintah daerah, ya, kalau bisa masyarakat yang terkena dampak ini berikan dukungan. Berikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Manokwari untuk kita membangun infrastruktur ini. Ya, kita juga pembangunan tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat. Yang jelas kita bangun sesuatu di situ, ya kita juga tim kita sudah ada, baik dari UNIPA, kemudian juga dari BPN, ya kemudian Pemda Manokwari sendiri kita kerjasama, kolaborasi penuh ini untuk kita hitung berapa kerugian yang harus kita berikan kepada masyarakat sebelum jalan ini kita bangun. Sehingga saya kira masyarakat kita juga tidak akan rugi ya, tidak akan rugi. Kita pasti berikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan yang kita laksanakan di Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut disampaikan Bupati, demi terwujudnya Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi, ada banyak program pemerintah yang telah direncanakan, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas umum masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan untuk demi pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini.
Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.